hadhihi al-mas'alata al-'allamatu Syekh Atiyah Muhammad Salim Al-Qadhi bin Madinah Munawwarah fi kitabih alladhi tamma bihi at-tafsir al-mashhur al-musamma bi adwa'il bayan lil-'allamati al-mufassir Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, dan menyebutkan terhadap permasalahan ini al-'allamah Syekh Atiyah Muhammad Salim, padahal beliau ini orang salafi gitu. Jadi termasuk adabnya Sayyid Muhammad bin Arabi Al-Maliki, walaupun nyebut orang yang kontra dengan beliau tetap dengan kata-kata pujian. Al-'allamah Syekh Atiyah Muhammad Salim Al-Qadhi bin Madinah, beliau ini termasuk tokoh salafi. Dalam kitabnya yang menyempurnakan kitab tafsir yang terkenal, namanya Adwaul Bayan, karangan dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Jadi ulama Syanqiti yang terkenal global itu, secara global pertama kali itu Syekh Amin Asy-Syanqiti. Beliau lahir tahun 1905 kalau nggak salah, meninggal 70-an. Punya tafsir terkenal namanya Adwaul Bayan. Tafsir ini ada 6 juz, kemudian 6 jilid disempurnakan, ditambahkan oleh Syekh Atiyah ini menjadi 9 sampai 9 dengan hadis, atau ada 8 tambahan 2 juz. Wa ata juga anna hadhihi masalah laula nizai kalau harus laula berarti bisa sih. Laula niza'a ma'asri Syekhul Islam ma'ahu fi ghairiha lama kana laha mahallun wa la majal. Dan saya meyakini, kata Syekh Atiyah itu, permasalahan ini kalau bukan karena ada pertentangan antara muasirnya, ulama yang semasa dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalam permasalahan yang lain, tentu dalam masalah ini tidak ada majal dan tempatnya untuk berselisih. Artinya karena membentuk dalam permasalahan lain, berselisih dalam permasalahan lain, kemudian merembet juga dalam permasalahan ziarah. Walakinnahum wajatuha asasatan wal hamsas bil atifati wa mahabbati Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka itu menemukan permasalahan ini hasasah, sensitif, dan juga mempunyai bersentuhan dengan masalah perasaan dan juga kecintaan pada Rasulullah SAW. Fa'atharuha wa haqamu alaihi bil-iltizam ay bilazimi kalamihi. Kemudian mereka membangkitkan, mereka ini maksudnya adalah ulama-ulama yang kontra dengan Ibnu Taimiyah. Jadi kata-kata ini pun adalah kata-kata kritikan kepada orang-orang yang bertentangan dengan Ibnu Taimiyah. Mereka ini aslinya nggak paham, kata Syekh Atiyah ini, nggak paham terhadap kata-kata Ibnu Taimiyah. Cuma karena kebawa perasaan, baper gitu. Kemudian sampai masalah ini pun dijadikan problem juga, padahal tidak, kata beliau. Maksudnya begitu. Kemudian Pak Asaruha dibangkitkanlah masalah ini. Kemudian dihukumi beliau dengan kata-kata yang iltizam. Artinya apa? Kata-kata yang menjadi konsekuensi terhadap kata-kata sebelumnya. Itu namanya lazimul kalam, dengan lazim kalamihi. Hina maqala, ketika Ibnu Taimiyah itu mengatakan la yakunu syattur rihali di mujarrad ziyarah bertakunu lil masjidi min ajli ziyarati amalan bilasil hadis. Jadi satu rihal, bepergian itu tidak ada untuk hanya sekedar ziarah, tidak ada. Akan tetapi ziarah itu adalah di masjid, untuk ke masjid, min ajli ziarah, demi ziarah, amalan bilasil hadis, karena kita mempraktekkan terhadap nas hadis. Jadi teksnya Ibnu Taimiyah itu adalah tidak boleh, tidak ada sebuah perjalanan demi sekedar ziarah saja, tapi harus ke masjid, tapi di masjidnya demi ziarah, begitu kata beliau. Jadi harusnya itu memahami kata Ibnu Taimiyah, antara ziarah dan masjid satu kesatuan. Tidak boleh ada orang yang, tidak mungkin ada orang memahami terpisah. Fataqawwalu alaihi ma lam yaqulhu surahatan. Kemudian fataqawwalu, ulama-ulama yang kontra dari Taimiyah ini kemudian iya, taqawwalu pada ngomong, kalau orang Betawi pada ngomong, iya bukan pada ngomong, maksudnya membuat Ibnu Taimiyah berbicara sesuatu yang tidak dibicarakan, seolah-olah begitu, membuat kesimpulan yang Ibnu Taimiyah ngomongin sesuatu yang sebenarnya nggak diomongin sama Ibnu Taimiyah. Jadi kesimpulannya begitu harusnya, tidak dalam yaqulu surahatan.
Goro. Ada ngomong-ngomong yang mana? Sekali. Iya. Enggak bohong. Enggak paham ya. Ngarang-ngarang ya. Tapi bukan ngarang, tapi kan gini, setelah dipahami dari teksnya Ibnu, maka kalau kita ini cara pandangnya itu dia, musuh Ibnu Taimiyah itu kemudian menyimpulkan sesuatu yang aslinya itu Ibnu Taimiyah enggak mengatakan gitu. Nggak ada juga. Tapi pada ngomongin sesuatu yang padahal Ibnu Taimiyah ngomong Nggak gitu. ngomong. nah, iya, itu menurut beliau. Kalau kita kaji di majmu'nya itu, bukan, kayaknya beliau terlalu ini. Yang salah beliau aslinya memang tidak seperti ini. Walau hamala kalamahu ala nafsi badalan minan nahi lakana muwafiqon. Kalau seandainya membawa kata-kata beliau itu kepada nafi sebagai ganti dari nahi, larangan, jadi meniadakan ketimbang melarang, itu malah akan sesuai. Artinya apa? La yata'atta dzalika bi annahu rahimahullah ta'ala lam yamna' ziyaratahu sallallahu alaihi wasallam wa assalam alaihi. Artinya apa? Tidak mungkin terjadi itu, karena memang Ibnu Taimiyah rahimahullah itu tidak melarang ziarah kepada Rasulullah, juga salam kepada Rasulullah. Bal yaj'aluhu minal fadail wal qurbat. Bahkan menjadikan itu sebagai suatu keutamaan dan juga suatu qurbah, cara mendekat, sesuatu media untuk mendekat kepada Allah. Wa inna ma yaltazimu bi nasil hadis fi ja'li syaddir rihal lil masjid wa li kulli syai'in. Akan tapi beliau itu yaltazim memahami atau konsekuen dengan nas hadis dalam menjadikan syaddur rihal ke masjid dan juga kepada segala sesuatu yang disebutkan di nas hadis. Wa minhu, termasuk itu assalam ala Rasulillah, salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sharraha bidzalika fi kutubihi, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitabnya. Kalam Syekh Atiyah fi Adwa'il Bayan, ini adalah kata-kata dari Syekh Atiyah dalam kitab Adwa'il Bayan, tatimahnya. Summa naqala min nususi kalam Ibnu Taimiyah ma naqalnahu anhu summa qala. Kemudian beliau menukilkan kata-kata nasnya Ibnu Taimiyah, kata-katanya beliau sebagaimana yang kami sebutkan dulu di pertemuan sebelumnya kita baca. Summa qala, kemudian setelah menukil kata-kata Ibnu Taimiyah, beliau berkata, fadalla kalamuhu rahimahullahu an-naziyah al-qabri was-salata fil masjid murtabitan. Maka menunjukkan kata-kata Ibnu Taimiyah ini sesungguhnya ziarah kubur juga salat di masjid itu murtabitan, saling berkaitan dan berikatan. Faman idda'a yutikakahuma amalian faqad khalafal waqi, dan orang yang mengklaim terpisahnya dua hal tersebut secara prakteknya, maka sudah dia itu berbeda dengan realitasnya. Wa idza sabatat ar-rabitatu bainahuma intafat khilaf wa zala mujibun nizai walhamdulillahi rabbil alamin. Jika rabithah ini, hubungan antara keduanya itu tetap ada, maka khilafnya sudah pasti hilang, dan juga sudah hilang juga penyebab dari pertentangan, pertikaian, walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya begini, kata Syekh Atiyah ini, kalau kita memahami Ibnu Taimiyah, kata-kata mengenai ziarahnya itu harus dipahami nafi bukan nahi. Artinya Ibnu Taimiyah itu tidak melarang untuk pergi ziarah Rasulullah, tapi menafikan tidak mungkin ada orang yang pergi ke Madinah untuk hanya sekedar ziarah, tapi pasti pergi ke masjid niatnya untuk ziarah. Maka kalau kita memahami hadisnya Rasulullah, la tusaddu rihal illa ila salatil masjid, tidak boleh pergi kecuali ke masjid, yaitu salah satu Masjid Nabawi. Artinya begini cara memahaminya, jadi tidak boleh pergian kecuali ketika masjid, salah satunya Masjid Nabawi, yang di dalamnya termasuk bagian dari masjid adalah ziarah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya saling berhubungan. Maka kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, niatnya otomatis ziarah masuk dalam. Kalau kita niat ziarah, otomatis juga pasti akan ke masjid gitu, karena pasti akan masuk ke masjid. Harusnya begitu. Wasarrah fi mawdin akhar fi safha 346. Juga beliau menjelaskan, mengungkapkan dalam sharih dalam tempat lain pada halaman 346.
fi qasris sholati fi safari, dalam qasrus sholat, yaitu bolehnya mengqasar sholat dalam perjalanan, li ziyarati kuburis sholihin an ashabi Ahmad arba'at aqwal. Beliau itu menyebutkan untuk ziarah kepada kuburannya orang-orang soleh dari pengikut Imam Ahmad ada 4 pendapat. As-salis minha, yang ketiga dari pendapat 4 tersebut, tuqsaru ila qabri nabiyina alaihi salatu wassalam, yaitu sholat itu dikosor, boleh dikosor kalau pergi ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau boleh dikosor, maka pergi ziarah itu bukan perjalanan maksiat, karena syarat untuk mengkosor itu adalah perjalanannya harus mubah, boleh. Kalau perjalanannya nggak boleh, maka tidak boleh dikosor. Kalau boleh mengkosor ke kuburan Rasulullah, artinya itu adalah pendapat yang ziarah itu satu yang boleh, bukan satu yang maksiat. Berarti ini kalau selain kubur Rasul maksiat ya? Pendapat ketiga ya. Iya. Nah, Pendapat ini kan. memang ada 4 pendapat. Intinya yang ingin disebutkan oleh siapa namanya, Syekh Muhammad bin Alawi ini, Syekh Ibnu Taimiyah tidak mengingkari ada pendapat begini dan itu yang diambil oleh beliau. Artinya ziarah Rasulullah itu tetap masuk dalam hal yang baik gitu, kata ini Syekh Atiyah ini. Summa qala fi haqqil jahil, kemudian beliau mengatakan bagi orang yang maaf bodoh. Amma man lam ya'rif hada, adapun orang yang tidak memahami hal ini, faqad la yaqsidu illa safar ilal qabr, maka kadang-kadang dia itu tidak bermaksud kecuali untuk ke kuburan. Summa innahu la budda an yusalliya fi masjidihi fa yusabu ala dzalika, kemudian memang dia pasti akan sholat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fa'alahu wa huwa manhiyun anhu wa lam ya'lam annahu manhiyun anhu la yu'aqab, dan apa yang dilakukan dan suatu itu suatu yang tidak boleh dilakukan tapi dia tidak tahu bahwa itu tidak boleh, itu tidak disiksa, tidak mendapat dosa. Fayahsulu ajrun wa la yakunu alaihi wizrun, maka dia mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Maka bagi orang yang tidak paham mengenai bahwa ke masjid itu otomatis ziarah dan ziarah itu otomatis masjid, maka niatnya harus satu. Kalaupun niat ziarah saja kemudian sholat di masjid, maka tetap pahala. Kalaupun nggak tahu, karena nggak tahu seperti ini, kan dia nggak tahu itu tidak boleh, maka tetap dia tidak bisa berdosa, karena orang bodoh, orang tidak tahu itu tidak ada hukum dosanya. Ini pengikut Imam Ahmad atau Ibnu Taimiyah kebanyakan selain Najd Saudi mana lagi ya? Penyebaran pengikut Ahmad bin Hanbal di Irak juga banyak ya, di Baghdad kan? Iya, emang lahir wafatnya di situ. Iya kan? Artinya ini kan berarti bagi pendapat Imam Ahmad ini ziarah, pendapat ini ya, ziarah ke kubur solihin bukan menjadi tradisi, bukan menjadi amalan yang dilakukan gitu maksudnya. Karena dia hanya, kalau kita lihat ini pendapat yang ketiga ini hanya disyariatkan kepada kubur Nabi saja. Iya, ini kan ada pendapat yang dikuatkan Ibnu Taimiyah yang ini, cuma Ibnu Qudamah bukan itu. Jadi kan gini, istilahnya memang Ibnu Taimiyah dan pengikutnya ini ikut ke Imam Ahmad, tapi secara fikih itu mereka kok berbeda dengan mazhab Ahmad sendiri, sehingga dianggap sempilan. Ada kitab yang mengatakan itu adalah bukti bahwa Ibnu Taimiyah dan pengikutnya itu adalah sempilan dari Imam Ahmad, banyak buktinya. Sehingga secara fikih pun orang yang memang bermadhab Hambali yang fikihnya mengacu ke Ibnu Rajab ataupun ke Ibnu Qudamah, dia tidak mengakui Salafi modern ini sebagai pengikut Imam Ahmad. Dan mereka pun bukan begitu Ahmad sebagai madhab fikih, tapi sebagai muhaddisnya, sanadnya. Karena mereka sendiri menganggap fikih itu tidak boleh taklid gitu. Kok boleh taklid, nggak boleh taklid, sehingga mereka nggak bermadhab gitu. Maka mengikuti Ahmad karena memang dari si akidahnya itu bukan ahlus sunnah yang Asy'ari Maturidi, tapi muhaddithin. Karena ada 3 ini kelompok dalam ahlus sunnah. Ada yang bagi kita Asy'ari Maturidi, kemudian ahlul athar atau muhaddits. Imamnya itu adalah Imam Ahmad. Mereka mengikuti dari segi ilmiah, kemudian dari hadisnya, bukan dari kajian fikihnya.
Sehingga dalam fikih pun dianggap sempalan dari itu. Kalau kita tanya sekarang yang mana yang banyak? Yang banyak Imam Ahmad hampir nyaris punah sedikit. Yang tersebar salafi itu tidak diakui oleh Imam Ahmad yang mazhabnya yang fikih itu dianggap sempalan. Jadi yang mereka mazhab yang nyempil secara fikih tidak. Kalau yang sekarang kalau kita anggap bahwa mereka pengikut Imam Ahmad, yang tersebarnya banyak. Ya di Mesir ada, di Yaman ada, di mana-mana ada. Di Indonesia pun juga banyak. Cuma secara pusat pengkajian itu enggak ada. Kayaknya di Saudi aja sih. Kalau yang artian dalam Imam Ahmad fikihnya itu jarang menemukan. Kalau di kita kan mungkin Muhammadiyah ya. Muhammadiyah yang Muhammad bin Hambal kan. Secara ini Hanafi. enggak, Salafi juga enggak Salafi juga kalau Muhammadiyah. Enggak. Campur Dia aduk. sih sebetulnya kalau ini kayaknya lari ke Ahmad bin Hambal kayaknya. Iya. Tapi banyak ngambil dari Hanafi juga. Lebih banyak ke Hanafinya. Daripada Imam Syafi'i. Di tarjihnya salah satu saya baca pasca ini, karena kan memang tidak memfokuskan pada satu madhab kan Muhammadiyah. Itu pun kalau nggak boleh taklid juga sama, dari situnya juga sama. Sehingga memang kita tidak bisa mengaitkan Muhammadiyah ya, maaf ya. Muhammadiyah tidak dikaitkan dengan madhab tertentu. Jadi memang Enggak, soalnya gini Zat, pertarungan ini zaman dulu ya, kita ciri zaman dulu. Pertarungan Muhammadiyah NU itu Kental. di tempat saya dulu sampai ada orang nggak boleh nikah dengan orang yang notabene dianggap Muhammadiyah itu. Ya, kalau dia menikah juga jangan diakui sebagai orang tua. Dulu sampai begitu. Waktu saya kecil. Masih sekarang masih begitu. Itu mungkin kalau udah sekarang udah ketinggalan zaman ya, kalau sih. Apalagi di Madura. di Madura ya. Jawa Timur lah sekarang. Ditanya agamanya apa? Semuanya NU. Karena saking kentalnya. Iya. Jawa Timur. Zaman itu. Ya lanjut. Wabihi yadharu laka anna qasid al-qabri ala kulli halin laysa mahrumin min al-ajri wa thawab. Dan dengan ini, dengan di atas tadi, maka nampak bagi kamu sungguhnya orang yang bermaksud ziarah kuburan itu ala kulli halin, pada semua kemungkinan kondisi keadaan tidak bisa terhalang dari pahala al-ajri wa thawab. Fahal yuqalu fi haqqihi, apakah kemudian dikatakan bagi orang yang tadi ziarah itu innahu mubtadi' aw dhalal aw musyrik? Apakah dikatakan orang ahli bid'ah ataupun orang yang sesat ataupun orang yang musyrik? Tidak. Subhanaka hadza buhtan adim, ini yang suatu fitnah yang begitu keji gitu. Artinya Imam Sayyid Muhammad bin Alwi ini, bin Alawi al-Maliki ini loh, ada orang salafi yang memahami begini gitu. Kok yang lain kok parah-parah banget kan kita. Ada orang yang memberi pemahaman terhadap Ibnu Taimiyah begini sehingga tidak melanggar, tidak melarang ziarah. Walaupun yang lain tetap mengatakan Ibnu Taimiyah melarang ziarah pada Rasulullah karena teksnya itu hampir jelas begitu. Cuma masih ada aja orang yang membawa kepada arah yang seperti ini yang lebih baik. Maka beliau menampilkan itu sebagai bukti dari golongan salafi sendiri ada yang seperti ini. Tapi kan konsepnya itu kan ziarah itu ketika masih imannya sudah tebal, Rasulullah kan langsung nyuruh, oke silakan ziarah ketika kecuali imannya belum masih tipis gitu. Sekarang kan kadar sekarang ini imannya kan tebal semua. Berarti orang Wahabi menganggap kita masih tipis semuanya ya, jadi nggak boleh ziarah. Nanti kalau sudah tebal lagi mungkin baru boleh ziarah. Salah. Kantongnya tebal. Kalau yang tebal ya kita mungkin sudah oke. Fa'alamahu al-mauti. Ini saya kurang tahu ini gimana kok bisa masuk ke sini. Cuma ini ada iktibasnya aslinya secara di internet juga di Maktab Samilah. Paragraf ini masuk, iktibasnya diambil dari Syarah Mushkil Asar. Kalau yang mengatakan Imam Tahawi, kemudian konteksnya ini membicarakan tentang masalah Rasulullah, tentang mukjizatnya, karomahnya, tentang masalah kemuliaan Rasulullah. Bahkan ketika beliau meninggal dikasih tahu meninggalnya di sini, kuburannya di sini, yang lain tidak kan.
Kalau yang lain itu oleh Allah di nas ini Quran dikatakan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu kapan di mana akan meninggal. Rasulullah itu enggak dikasih tahu. Di sini loh kamu akan meninggal. Di kuburannya Bu, di sini dikuburkannya di rumah beliau karena Nabi itu semua dikuburkan di rumahnya di kamarnya gitu. Kemudian barulah datang teks ini fa'alamahu al-maudi alladhi yamutu fihi. Allah itu dalam teks aslinya memberitahu Rasulullah tempat di mana beliau akan meninggal. Wal maudi alladhi fihi qabruhu, dan juga tempat yang akan ada menjadi kuburan beliau. Hatta alima bidzalika fi hayatihi, sampai Rasulullah tahu ketika beliau masih hidup meninggalnya, akan dekat meninggal, kemudian di mana akan dikuburkan, tahu beliau karena Allah memberitahu. Wa hatta a'lamahu man a'lamahu min ummati, sampai juga memberitahu kepada umatnya yang diberitahu. Jadi sebagian sahabat tahu nih, oh akan meninggal nih dekat lagi, kemudian kuburannya akan di sini, tahu. Fahadihi manzilatun la manzilata fawqaha, ini sebuah level tingkatan yang tidak ada tingkatan yang lebih tinggi dari ini. Zadallahu syarafan wa taslim. Zadallahu syarafan wa khaira. Semoga Allah menambahkan kemuliaan dan kebaikan. Ini menjelaskan keistimewaan Rasul, karena Rasulullah itu istimewanya beliau sampai meninggalnya dikasih tahu, tempatnya dikasih tahu, kuburan dikasih tahu, bahkan meninggalnya akan dikuburkan di rumahnya. Menjelaskan juga teks hadis yang disebutkan dalam syarah Mushkil Asar itu mengenai ma baina baiti au qabri itu dan mimbar itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Kenapa kok masuk di sini, kok saya nggak nyambung? Maksudnya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini iktibas memasukkan paragraf ini di belakang, setelah ini di atas ini saya kurang paham kenapa kok taruh situ. Kalau kita kembali kitab aslinya yang dikutip banyak buku yang lain itu konteksnya seperti tadi. Qultu ala ayyin fal hadisu bilaftil qabri wa bilaftil bait majmu'un bi majmu'i turuqihi yablughu tawatur. Kata saya ala ayyin, atas kemungkinan apapun pokoknya lah gitu, hadis ini dengan lafaz kuburan atau lafaz al-bait bi majmu'i turuqihi, dengan seluruh kumpulan jalan-jalannya itu sudah sampai dalam mutawatir, sudah tawatur. Hadis ini ya hadis tadi itu ma baina qabri wa mimbari ma baina baiti mimbari itu sama. Faqad rawahu al kabirun min sahabati minhum. Jadi saya menyangka ini dari fa'alamahu sampai sini itu ada teks yang hilang menjelaskan hadis yang berhubungan dengan ma baina baiti wa mimbari atau ma baina qabri wa mimbari, itu mungkin yang hilang. Tapi saya lihat di buku ini juga enggak ada, di situ juga sama. Maka hadis ini, hadis ma baina baiti mimbari itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan kumpulan jalannya mutawatir. Faqad rawahu adadun kabirun min sahabati, dan juga meriwayatkan jumlah yang begitu besar dari sahabat. Minhum Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Zaid Al-Mazini, wa Abu Bakar, wa Jubair bin Mut'im, wa Abu Waqid Al-Laythi, wa Zaid bin Sabit, wa Zaid bin Harisah, wa Anas, wa Aisyah, wa Mu'ad bin Al-Haris, wallahu a'lam. Wa ahadithuhum akhrajaha a'immatul hadis fi kutubihim, wa minhum Malik bin Anas, wa Ahmad bin Hanbal, wa Tirmidzi, wa Tahawi, wa Abu Ya'la, wa Tiya al-Maqdisi, wa Bazzar, wa Ibn Asakir, wa Khatib al-Baghdadi. Dan hadis ini dikeluarkan oleh imam hadis dalam kitab-kitab mereka, yaitu Malik bin Anas, Ahmad ila akhirih. Sudah panas ya? Belum. Baik, kita pindah kepada hadis baru. Kemarin sudah lama, hampir berapa pertemuan tentang ziarah saja. Sekarang kita pindah dalam masalah lain, bukan mengenai ziarah tapi mengenai bagaimana memahami hadis, juga mengenai kuburan Rasulullah. Hadisnya teksnya wala taj'alu qabri idan, jangan jadikan kuburan saya sebagai id, perayaan lebaran. Apa maksudnya hadis ini? Hadal hadisu minan nusus allati yuharrifuha al-ghalun wa yu'awwiduha al-mubtilun. Ini hadis termasuk yang apa namanya? Yuharrif itu. Diselewengkan oleh orang-orang yang ghalun, yang ekstrim, dan juga ditakwil, dirubah oleh orang-orang yang mubtilun, orang-orang yang ahlul batil, orang-orang yang merusak lah.
fayahmilunaha ala hawahum, mereka membawa hadis ini kepada hawa nafsu mereka, wa yuridunaha fi ghairi mawridiha, kemudian memasukkan itu kepada bukan jalannya, wa yastadilluna bihi ala tahrimi syaddir rahli li ziyarati an-nabawiyah, kemudian mereka beristidlal dengan hadis ini atas keharaman syaddir rahli, bepergian untuk ziarah kepada Rasulullah, au bid'iyati dari atau bid'ah dari kebid'ahan mana itu, ala khilafin wa ikhtilafin bainahum, atas perbedaan dan pertentangan antara mereka. Faqad kunna nasma'uhum yaqulun, maka kami mendengar mereka berkata, inna dzalika syirkun. Pertama, kadang-kadang ada yang mengatakan pertama kali itu syirik katanya. Summa saru yaquluna innahu haram, kemudian mengatakan itu haram. Summa saru yaquluna innahu bid'ah, kemudian mengatakan itu bid'ah. Summa la'allahu yasiru fi ma ba'd khilafas sunnah, kemudian selanjutnya bisa jadi berubah menjadi khilafus sunnah, itu enggak sunnah gitu. Summa la'allahu yasir mubahan, kemudian barangkali mengatakan itu mubah. Sehingga ini biasa terjadi di salafi gitu. Awalnya masalah ziarah dikatakan syirik, kemudian setelah didebat-debat jadi haram, kemudian didebat lagi jadi bid'ah, kemudian yang penting ya khilafus sunnah, selanjutnya jadi mubah gitu. Setelah debat terus Lentur. Angel. bukan lentur, sudah terpojok kan gitu. Kalah debat. Jadi begitu, tidak berubah gitu. Kayak dulu ada debat takziah atau debat tahlil. Ya ujung-ujungnya mah ngomongin makanan. Iya. Kalau tahlil yang diomongin makanan. Sekarang tahlilnya virtual kan, gak ada makanannya. Sudah menggunakan Zoom, sudah nggak ada alasan lagi untuk melarang. Walaupun yang rugi kayak kita kita rugi nih kalau tahlil pakai Zoom. Nggak ada minumannya, nggak ada makanannya. Ada berkat nih. Nggak ada berkatnya juga kalau pakai Zoom. Ya kurang setuju itu. Tapi ada yang bikin status di WA karena Imam Syafi'i itu ahli sunnah, maka nggak tahlilan. Yang pada tahlilan itu Syiah itu. Yang bertahan sih ya. Iya. Karena Imam Syafi'i menganggap itu ya. Tapi ini memahami la taj'alu qabri dan sebenarnya kan ini larangan Rasul menjadikan kuburannya sebagai perayaan hari raya. Artinya hari raya itu terjadi setahun hanya 2 kali. Kecuali di Betawi ya. Kalau Betawi lebih kayaknya ada lebaran Betawi, ada lebaran anak yatim, ada lebaran Idul Fitri dan Adha, ya 4 kalau negeri ya. Jangan sebut lebaran monyet ya. Lebaran kuda. Maksudnya ramenya itu hanya beberapa saat jadi secara mafhum mau mukhalafahnya ya, berarti kan sebetulnya ini perintah Rasul untuk berziarah ke kuburannya supaya ramai terus, kira-kira gitu kan maksudnya. Ini nanti akan dijelaskan juga loh. Ya? Gitu. Dari pendapat para ulama mengenai apa sih cara bagaimana memahami idah. Kan kalau nggak mungkin kan kuburan dibuat lebaran. Maksud lebaran apa? Ini ulama harus pikir juga. Sama seperti karena kan kuburan itu bukan sifatnya disifati dengan lebaran, tidak mungkin kan. Sama seperti diharamkan ibu kamu. Pasti kan mikir diharamkan apa? Apa dimakan? Apa misalnya disentuh? Nah itu kan harus dipikirkan juga. Nah ini butuh mikiran lagi, sehingga para ulama pun kemudian ijtihad mengeluarkan pendapat seperti tadi disebutkan. Nanti kita akan bahas. Kama hasala mislu hal taghayyur bil ijtihad, sebagaimana terjadi juga perubahan dalam ijtihad seperti ini. Beliau saking adabnya mengatakan seperti ini ijtihad juga. Aukul atau katakan atau tawur, katakan itu perubahan dalam perkembangan, fit tasawwur dalam mengidentifikasi, fi masalah tawassul bin nabi, dalam permasalahan tawassul kepada nabi. Itu kunna nasma'u may yaqul, karena kami mendengarkan pertama ada orang yang mengatakan tawassul bin nabi innahu syirkun, pertama ada yang mengatakan syirik. Summa taghayyara al-hukmu ila haram, berubah hukumnya menjadi haram. Summa taghayyara al-hukmu ila annahu bid'ah, berubah hukumnya itu bid'ah gitu. Summa taghayyara al-hukmu ila annahu khilafus sunnati wa ghairu masyru', dan ini berubah hukumnya menjadi tidak sesuai sunnah dan tidak masyru'. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Wa ma'a dzalika fa innana nahmadullah ta'ala al-hadi ila siratal mustaqim. Bersama itu sesungguhnya kami memuji Allah Subhanahu wa taala yang berikan petunjuk kepada jalan yang lurus, wa nas'aluhu an yaftahal basaira wa yunawwira as-sarair, untuk meminta untuk membuka basair basirah dan juga menerangkan as-sarair batin. Ya'khudha bil awasina ila al-khair, juga mengambil terhadap kendali kita, ubun-ubun tapi ya maksudnya kendali kita kepada kebaikan. Wa huwa ma yatamannahu al-muslimul ghayur, ini yang diharapkan oleh seorang mukmin yang ghirahnya tinggi. Walhasil annal haditha la silata lahu bi qadiyati ziyarah al-battah, dan kesimpulan awalnya hadis ini memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan permasalahan ziarah gitu. Tidak ada hubungannya al-battah sama sekali. Ka hadis la tusyaddu, seperti hadis la tusyaddu lihat. Fa innahu fi babin wa qadiyatu ziyarati fi babin akhar, karena sungguhnya hadis ini dalam satu bab, membahas satu bab, dan qadiyatu ziyarah, masalah ziarah itu ada di bab yang lain. Wa sa'ubayyinu dzalika fi fahmil a'immati thiqat ba'da bayani darajatihi, dan saya akan jelaskan pemahaman para imam-imam yang thiqah setelah menjelaskan derajat hadis ini. Ini kayaknya sudah wallahu a'lam ini. Kan akan diterangkan ini. Akan diterangkan, tapi baca. Itu kalau fatwa Al-Fatwa ini itu memang asli, maksudnya yang menulis memang tulisannya kayak gitu, atau mungkin ada tahrif tadi. Di majmu'nya. Iya, Majmu' Fatawa itu kira-kira. Kalau tahrif, apakah ditahrif atau tidak, saya kurang tahu. Artinya memang teksnya begitu ya. Kayak teksnya sudah saya keywordnya saya cari di Maktabah Syamilah mengenai Lailatul Qadar itu banyak tempat. Kemudian banyak teks yang memang menunjukkan beliau itu melarang untuk ziarah ke sana. Bahkan di muridnya beliau Ibnu Qayyim itu ketika pergi ke situ ke ke yang kuburan Nabi Ibrahim daerah Palestina itu, beliau ke sana pergi ke Masjid Aqsa, kemudian nggak ziarah dan bangga gitu, saya ke sini nggak ziarah, bangga saya gitu. Seperti itu. Jadi benar-benar pendapatnya menganggap bahwa ziarah ke situ nggak boleh, Nggak masuk ya. Tapi kalau untuk mereka mungkin sudah membawa ijtihad lah, semoga salahnya dapat pahala. Yang penting jangan nyalah-nyalahkan orang lain yang ziarah, yang punya pendapat yang benar juga, yang punya dalil juga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.